warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf Afandi dengan NPM 130.118.200, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implikasi Pendidikan Quran Surat Ali Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap akhlak. Dengan latar belakang, menurut Dr. Ali Asbullah, amar adalah tuntunan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Pengertian ma'ruf yaitu semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia yang membuat hatinya tentram. Sedangkan mungkar adalah lawan dari ma'ruf yaitu durhaka. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. Nahi menurut bahasa berarti larangan. Menurut istilah yaitu lafaz yang digunakan agar meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut usul fiqh, nahi adalah lafaz yang memerintahkan untuk kita meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa amar adalah sesuatu tuntunan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu ditunjuk kepada orang yang lebih rendah, sedangkan nahi menurut bahasa adalah larangan. Menurut lafaz nahi digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan, sedangkan menurut usul fiqh adalah lafaz yang menyuruh untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Di masa kini banyak sekali orang-orang yang melihat sebuah kebatilan dan kemungkaran tetapi hanya diam saja. Padahal mereka mengetahui bahwa itu salah. Ada juga orang yang memiliki ilmu agama tinggi namun tidak mau mengajarkan kepadanya karena takut dianggap sok suci atau dianggap menggurui. Bahkan ada yang biasa melakukan perbuatan mungkar tapi dianggap biasa karena sudah dianggap kebiasaan sehari-hari. Ada pula orang yang dianggap atau disegani melakukan perbuatan tak terpuji seperti halnya dalam kasus pengasuh pesantren Tahfidz Quran Al-Madani di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Itu metode penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat hal utama yang mendasari penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pengumpulan data penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifatnya literatur atau kepustakaan yang terfokus pada referensi buku dan sumber-sumber yang relevan dengan ayat yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan mencermati, menelaah artikel atau yang berkaitan dengan implikasi dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 tentang pendidikan akhlak. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Kajian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam penelitian ini karena kaitan ini dengan pemahaman Al-Quran. Yaitu sumber data penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini menggunakan Al-Quran terjemah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Jalalain, dan tafsir Kemenak. Keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode library research dengan mencari data-data yang berkenaan dengan penelitian seperti kitab, tafsir, buku, jurnal, dan yang lainnya. Yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar wajib ditegakkan. Keberadaan manusia di muka bumi mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Selain menjadi khalifah di muka bumi, manusia juga diamanahi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yaitu kesimpulan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberi peringatan bila mana nampak gejala perpecahan dan penyelewengan, karena pada ayat ini diperintahkan agar supaya di antara umat Islam ada segolongan umat yang berlatih di bidang dakwah dengan tegas menyerukan kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kalaulah di semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, segolongan umat, yakni kelompok yang dipandang mengarah kepada yang baik atau yang untuk diteladani dan didengar nasihatnya.